Halo, salam sejahtera kami ucapkan untuk Anda semua. Jika saat ini Anda melihat video ini, tentunya di dalam pikiran Anda bertanya-tanya, apa sih main game engineering itu? Dari mana asalnya main game engineering itu? Apa manfaatnya untuk Anda? Main game engineering adalah hasil kolaborasi pikiran dari dua pakar dengan latar belakang ilmu yang berbeda. Yang pertama adalah saya sendiri, Susanto Chiang, dengan latar belakang game design dan gamification. Dan yang kedua adalah Bapak Stefanus Tan, seorang pakar NLP dan merupakan NLP International Trainer selama lebih dari 15 tahun. Untuk dapat lebih mengerti main game engineering, pertama-tama, mari kita bahas tentang game terlebih dahulu. Pernahkah Anda berpikir, mengapa banyak orang suka bermain game? Apa yang mendorong mereka bermain game? Mengapa banyak dari mereka ketika main game tidak ada hentinya? Dan dengan sukarela ingin terus-menerus memainkannya. Andai saja mereka dalam pekerjaan maupun pelajarannya mau seperti itu. Mau dengan senang hati melakukannya terus-menerus tanpa hentinya. Mungkinkah itu dapat terjadi? Dapatkah kita memanfaatkan kekuatan game dalam kehidupan nyata? Sudah 15 tahun saya bergelut di dunia games. Sebagian dari Anda mungkin mengenal saya dari karya saya, Bobby Bola Edu Game. Game edukasi untuk anak-anak. Dalam kurun waktu tersebut, saya menemukan bahwa bermain game adalah sesuatu yang serius. Walaupun pada awal tujuannya adalah fun atau mencari kesenangan. Akan tetapi, coba perhatikan. Walaupun tujuannya adalah fun, dalam hal memainkan games, kita selalu memainkannya dengan serius. Dalam memainkan games, kita tidak pernah main-main. Mengapa? Karena kita tahu kalau kita main game tidak serius. Kita tahu ketika dalam permainan games dan melakukannya dengan main-main, maka kita tidak akan berhasil dalam games tersebut. Kita tidak akan mencapai apa-apa dalam game tersebut. Kita tidak akan berprestasi dalam game tersebut. Walaupun games itu tujuannya adalah fun, untuk hiburan, untuk mencari kesenangan, tapi kita perlu melakukannya dengan serius. Maka kekuatan games itu ada dua, yaitu fun dan serius. Yaitu bila kita ingin mendapatkan fun dari games, kita perlu melakukannya dengan serius. Yang kedua yang perlu kita mengerti adalah mind, yang artinya pikiran. Atau dalam NLP, mind lebih tepatnya adalah benak. Dalam ilmu NLP, nasib kita dipengaruhi oleh kata-kata yang masuk ke dalam benak kita. Agar kita dapat mencapai tujuan hidup dan hidup kita tidak menjadi sia-sia, maka kita perlu memperhatikan kata-kata yang masuk ke dalam mind kita. Apa itu NLP? Mari kita dengarkan saja langsung penjelasannya dari seorang NLP trainer internasional dan merupakan satu dari hanya 23 orang di dunia yang memperoleh hak untuk mengajarkan NLP fundamental dan terapan, Dr. Stefanus Tan. Apa yang dimaksud dengan NLP? Menurut pemahaman saya, NLP adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Neuro biasa diterjemahkan sebagai saraf. Biasanya di Indonesia kalau orang sakit saraf disebut sebagai sakit jiwa. Ya, maka neuro kita dapat membahasakannya sebagai jiwa. Linguistik jika diterjemahkan adalah bahasa. Dan bahasa itu terdiri dari untayan kata-kata. Programming dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari menyusun atau menata. Secara sederhana, NLP menurut pendapat saya itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah ilmu menyusun kata-kata ke dalam jiwa agar membawa manfaat terhadap manusia dan kehidupannya. Mengapa kata-kata dapat berguna? Kata-kata yang tidak berguna akan membawa manusia pada nasib yang sia-sia. Kata-kata buruk tersebut akan terekam dalam sistem saraf di benak manusia sehingga menjelma menjadi kerangka berpikir atau paradigma dan kerangka bertindak atau perilaku. Sebaliknya, kata-kata yang berguna akan menolong manusia memiliki kerangka berpikir yang baik dan kerangka bertindak yang tepat. Perhatikanlah urutan pada bagan berikut ini. Kehidupan saya saat ini adalah akibat langsung dari perbuatan kita. Contoh 1. Kalau saat ini saya adalah seorang dokter, itu adalah akibat dari perbuatan saya masuk dan menjalani kuliah di Fakultas Kedokteran. Jika saja saya masuk dan menjalani kuliah di Fakultas Arsitektur, maka saya tidak akan menjadi seorang dokter, tapi menjadi seorang arsitek. Dan perbuatan saya adalah akibat dari keputusan saya untuk menjadi seorang dokter, bukan menjadi seorang arsitek. Contoh lain, kehidupan saya sebagai seorang penyapu jalan misalnya. Itu disebabkan karena perbuatan dan keputusan saya untuk menjadi seorang penyapu jalan. Jika saja perbuatan dan keputusan saya untuk menjadi seorang tukang beca,
maka saya tidak akan menjadi seorang penyapu jalan, tapi menjadi seorang tukang becak. Berikutnya, keputusan saya adalah akibat dari saya mengolah kata-kata yang masuk dalam pikiran dan perasaan saya sendiri. Kalau kata-kata yang masuk adalah, jadi dokter itu lama, kuliahnya saja butuh waktu 6-7 tahun. Setelah itu harus tugas ke daerah lagi. Setelah itu kalau mau duitnya banyak, harus ambil spesialisasi. Jika kata-kata itu yang masuk ke dalam pikiran saya, pastilah perasaannya menjadi tidak enak. Sehingga keputusannya adalah, daripada jadi dokter, mendingan jadi arsitek yang lebih cepat. Sebaliknya, kalau kata-kata yang masuk adalah, jadi dokter itu adalah pekerjaan yang mulia, gengsinya tinggi, keluarga saya pasti bangga, dan dapat menolong orang lain. Maka perasaan saya pastilah senang. Sehingga keputusannya, kalau begitu saya mau jadi dokter. Jadi, kata-kata yang masuk dalam pikiran dan perasaan saya akan secara langsung mempengaruhi keputusan saya. Dan keputusan saya akan mempengaruhi perbuatan saya. Dan perbuatan saya akan mempengaruhi kehidupan saya. Sehingga terjadilah nasib. Karena itu, waspadalah terhadap kata-kata yang masuk dalam pikiran dan perasaan Anda. Berhatilah untuk terus-menerus memasukkan kata-kata yang berguna di dalam pikiran dan perasaan Anda, baik secara verbal maupun non-verbal. Karena kata-kata yang Anda yakini kebenarannya terus-menerus masuk ke dalam pikiran dan perasaan akan secara langsung mempengaruhi nasib. Kalau kata-katanya berguna, maka nasibnya akan menjadi sukses dan bahagia. Kalau kata-katanya merugikan, maka nasibnya akan tragis. Nah, sekarang Anda telah mengerti tentang mind dan game. Yang ketiga yang perlu Anda lebih mengerti adalah fun. Saya sebut lebih mengerti karena sepertinya kalau hanya arti dari fun, mungkin hampir semua orang tahu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih jauh tentang fun. Coba perhatikan. Setiap kali kita melakukan sesuatu hal, dan hal tersebut fun atau menyenangkan, maka kita selalu ingin melakukannya lagi dan lagi. Mengapa demikian? Itu adalah dorongan yang paling mendasar atau dorongan paling hakiki dalam kehidupan kita. Di mana dalam kehidupan kita, kita selalu ingin mengejar kesenangan dan menjauhi kesengsaraan. Lalu apa yang menyebabkan kita merasakan kesenangan adalah sebuah unsur kimia yang bernama dopamin. Dopamin adalah unsur kimia yang dihasilkan dalam otak kita yang berfungsi sebagai neurotransmitter. Yang mana ketika unsur tersebut dihasilkan dalam otak kita, maka akan menyebabkan kita merasa senang. Contoh yang paling mudah adalah pada saat kita bermain game. Ketika kita bermain game, dan kita berhasil melampaui sebuah level, atau menyelesaikan sebuah tantangan, maka dopamin akan dilepaskan di dalam otak kita, dan kita akan merasa senang. Dan karena sumber kesenangan itu adalah berasal dari game yang kita mainkan tersebut, maka tidak heran kita ingin memainkannya lagi dan lagi untuk mendapatkan dopamin lagi. Akan tetapi, agar otak tetap dapat menghasilkan dopamin yang optimal, ada unsur yang harus dipenuhi, yaitu flow. Sebuah state yang diperkenalkan oleh seorang profesor psikologi dari Hungaria, Mihaly Csikszentmihalyi. Perhatikanlah bagian berikut ini. Pada sumbu Y, ini adalah tantangan. Dan pada sumbu X, ini adalah kemampuan. Dan di sisi atas ini, yang berwarna merah adalah anxiety atau kecemasan. Lalu di bawah di sini adalah boredom atau kebosanan. Di antara kedua sisi tersebut, ada sebuah alur yang bernama flow. Disitulah Anda perlu selalu berada. Apa itu flow? Saya coba jelaskan seperti begini. Pernahkah Anda melakukan sesuatu, Anda begitu tenggelamnya dalam melakukan hal tersebut, hingga Anda lupa waktu. Seakan-akan waktu berhenti dan terlewatkan begitu saja. Anda berada dalam kondisi di mana hal yang Anda lakukan itu mengalir begitu saja. Dan Anda benar-benar tidak terbebani dalam mengerjakannya. Itulah yang dimaksud dengan flow. Pada saat ketika kita menemukan sebuah tantangan, dan tantangan tersebut ternyata lebih besar dari kemampuan yang kita miliki pada saat ini, seperti yang ditunjukkan pada bagian ini, maka kita akan berada dalam posisi merah, yaitu anxiety. Kita cemas, khawatir, karena beban tantangan tersebut di atas kemampuan kita. Akan tetapi, ketika kita mau belajar, berlatih, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka pelan-pelan kemampuan kita akan bertambah. Dan tak berapa lama kemudian, kita akan masuk ke dalam kondisi flow. Di sanalah kita akan menjadi sangat efisien dan efektif. Kita berada dalam kondisi flow. Sejalan dengan waktu, karena kita belajar dan berlatih terus-menerus,
maka tentu saja kemampuan kita juga bertambah. Dan ketika kemampuan kita bertambah, tanpa dibarengin dengan peningkatan tantangan, maka pelan-pelan kita akan bergeser menuju boredom atau kebosanan. Seperti yang ditunjukkan dalam bagan ini. Boredom terjadi ketika kita ada dalam kondisi di mana kemampuan yang kita miliki pada saat ini telah melampaui dari tantangan yang kita hadapi. Agar kita dapat flow lagi, maka kita perlu menaikkan kembali tantangan untuk diri kita sendiri. Sehingga terjadi keseimbangan lagi antara tantangan dan kemampuan. Dan ketika keseimbangan itu bertemu, maka kita akan berada dalam kondisi flow lagi. Dan perlu Anda ketahui, apapun yang Anda kerjakan ketika Anda dalam kondisi flow, pasti akan fun. Nah, sekarang Anda sudah mengerti tentang NLP, mind, game, fun, dan flow. Lalu apa tujuannya dari mind game engineering? Tujuan dari mind game engineering adalah, pertama, melatih mind kita agar setiap kita melakukan sesuatu, kita dapat melakukannya dengan fun atau menyenangkan. Tetapi, walaupun fun, kita tetap melakukannya dengan serius. Tujuan kedua dari mind game engineering adalah agar kita mampu merancang benak kita agar dalam mencapai tujuan hidup, kita mampu menetapkan langkah kita agar selalu berada di dalam flow. Jika kita mampu berada di dalam flow, tantangan yang kita hadapi tidak akan terlalu membebani, sehingga tidak membuat cemas, atau tidak juga terlalu mudah, sehingga membuat membosankan. Tujuan ketiga dari mind game engineering adalah agar kita mampu mencapai tujuan hidup kita. Agar kita mampu mencapai kesuksesan dengan flow. Karena sekarang Anda tahu, sukses itu perlu flow. Tanpa flow, Anda tidak akan mampu mencapai kesuksesan. Sering kita melihat banyak orang yang tidak mampu mencapai prestasi dalam bidang pekerjaannya, ataupun bidang pelajarannya, tetapi dia mampu mencapai prestasi dalam dunia games. Saya lihat banyak orang yang dianggap bodoh, atau tidak berhasil dalam bidang pelajarannya, atau pekerjaannya, tetapi mereka mampu berhasil dalam dunia games. Dan itu membuat saya berpikir, apa yang membedakannya? Apa yang membedakan antara dunia games dengan game dunia kehidupan yang nyata? Dari situ saya belajar kesimpulan. Di dalam kehidupan, mereka tidak fun. Di dalam kehidupan, mereka tidak pernah memainkan peran kehidupan mereka dengan fun. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak pernah bermain dengan serius dalam kehidupan. Mereka hanya main-main saja dalam kehidupan. Sebab kalau bermain dengan serius, mereka tidak akan main-main. Dan kalau mereka tidak main-main, kalau mereka serius dalam memainkan peran dalam hidup mereka, tidak mungkin mereka tidak berprestasi. Apa yang membuat kita gagal dalam kehidupan ini adalah ketika kita tidak pernah belajar serius dalam permainan dan kita tidak pernah belajar bermain dalam kehidupan. Selama ini, yang terjadi adalah kita hanya main-main dalam kehidupan. Bagaimana caranya agar kita dapat fun dalam game kehidupan kita? Bagaimana caranya agar kita dapat bermain dengan serius dalam game kehidupan kita? Bagaimana caranya agar Anda dapat selalu berada dalam kondisi flow, sehingga Anda mampu mengerti dan menguasai game kehidupan dan mewujudkan apa yang Anda mau? Bagaimana caranya agar Anda dapat mengerti dan menguasai game kehidupan orang lain, sehingga Anda dapat membuat orang lain membantu dan mewujudkan apa yang Anda mau? Jawabannya, ikutilah workshop Mind Game Engineering. Anda akan mendapatkan semua jawabannya. Shakespeare pernah berkata, dunia adalah panggung sandiwara. Ya, itu karena Shakespeare hidup pada zaman di mana pada zaman tersebut belum ada yang namanya video games. Tapi saya yakin, apabila Shakespeare hidup di zaman sekarang dan berprofesi sebagai game designer, bukan sastrawan, maka dia akan berkata, dunia adalah panggung permainan. Nyatanya memang kita hidup dalam panggung permainan. Life is a game, yang artinya hidup adalah permainan. Tapi lebih tepatnya lagi adalah hidup adalah main game. Hidup adalah permainan pikiran. Dan untuk dapat menguasai permainan dalam kehidupan, untuk dapat berprestasi dan memenangkan permainan dalam kehidupan, kita perlu mengetahui cara memainkannya dan mengerti aturan permainannya terlebih dahulu. Kita perlu menguasai main game kita. Kita perlu mengerti main game pemain-pemain yang lain.
Untuk itulah kita perlu mengikuti workshop Mind Game Engineering. Segera daftar, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan untuk melihat video ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi Anda, pekerjaan, ataupun bisnis Anda. Salam fun untuk Anda semua.